بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Jiswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema makna al-ayat dalam Al-Quran dan mukjizat. Kita sering membicarakan al-ayat atau tanda-tanda, bahkan pada tema 26 sampai 29 yang lalu kita sudah membicarakan bentuk umum ayat, interpretasi ayat, tafsir ayat, dan takwil ayat. Secara umum, makna al-ayat dalam penjelasan tersebut kita pahami sebagai fenomena. Dapatkah Pak Iswan menguraikan lebih detail makna ayat yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran? Makasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang selama ini kita kemarin kita sudah menyatakan juga bahwa tema ayat yang disebut Al-Quran ini di dalam pengertian suatu fenomena daripada alam semesta gitu. Nah, kata ayat di dalam penggunaannya ini dia dapat kita pahami ada dua jenis gitu. Yang pertama sebagai pemisah, sebagai pemisah dari teks. Pemisah dari teks, fawasil, pasal kata kita, pasal itu kan bab-bab pasal sebagai pemisah. Nah, misalnya kita katakan surah Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Nah, berarti kan ada 78 pemisahan-pemisahan gitu. Nah, ayat-ayat inilah ayat-ayat wahyu yang dalam pengertian sebagai pemisah inilah yang dapat kita baca, kita lantunkan, kita lagukan. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat sebagai pemisah. Nah, di dalam surah Al-Fatir kalau kita lihat di dalam ayat 29 Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang dibacakan. Nah, jadi ayat dalam bentuk-bentuk teks ini bisa dibacakan gitu. Nah, bisa dibacakan. Demikian juga misalnya Allah katakan wa iza nutla alaihim ayatina bayyinat. Nah, sesungguhnya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Nah, ini yang yang maksudnya ayat pemisah. Nah, qalal ladzina yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami itu ati bi Qur'ani khair haza au baddalahu katanya. Nah, ini inilah maksud artinya ayat dalam pengertian yang tadi ini sebagai pemisah. Nah, sebagai pemisah. Ayat-ayat yang memiliki atau dalam arti batas-batas pemisah inilah secara keseluruhannya kita kenal dengan konsep kitab. Jadi di dalam kitab terdirilah ayat-ayat dalam pengertian dia sebagai pemisah. Nah, kalau kata-katanya dalam satu-satu biji itu, satu kata, nah itu disebut dengan al-kalimah. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat itu keseluruhan kumpulan kata-kata kan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab satu buah kata itulah yang disebut kalimat. Sedangkan kalimat yang seperti maksud kita itu jumlah kumpulannya itu disebut al-jumlah. Nah, ini makna yang pertama daripada ayat. Apakah hanya sekedar membaca kita memperoleh pahala di sisi Allah? Nah, dalam konteks inilah, kalau kita lihat dalam konteks inilah kita membaca Al-Quran ini berpahala.
walaupun kita tidak paham, atau tidak tahu maksudnya, insya Allah karena karena perintah Allah ini dia menggunakan kata natlu tadi, menggunakan kata tilawah, natlu tilawah, hanya membaca. Jadi kami bacakan tilawah, kata Allah menggunakan kata tilawah. Dengan dasar inilah kita atau para ulama, para intelektual muslim, dan banyak juga hadis-hadis yang memberitakan bahwa membaca dalam makna tilawah tadi, membaca ini memiliki pahala yang diberikan Allah di sisinya nanti gitu. Terus makna yang keduanya apa Pak Iswan? Nah, kalau jadi kan dua, tadi saya katakan dua ya. Nah, makna yang kedua ini menunjuk pada seluruh fenomena daripada wujud material alam semesta ini. Nah, jadi dia menunjuk pada wujud material alam semesta di dalam artinya di dalam universe ini, di dalam dunia matrik ini. Jadi dimanapun, baik yang sudah kita ketahui ataupun yang belum bisa kita ketahui. Nah, ini kalau dikatakan bahwa itu adalah ayat-ayat Allah, itu menunjukkan bahwa itu adalah fenomena-fenomena di alam semesta ini, bukan sesuatu yang ada di luar daripada alam universe ini. Nah, kemarin kita sudah membicarakan pemahaman ini kan, kita di dalam surah Isra, waktu peristiwa Mi'raj Rasulullah. Nah, di sana Rasulullah diperlihatkan, Allah katakan laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Nah, Allah memperlihatkan ayat-ayat yang besar. Nah, di sini Allah menggunakan ayat di An-Najm 18 itu ya, 18. Nah, ini menggunakan, nah ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa ketika Rasulullah mengalami Isra, nah Rasulullah ada di suatu tempat yang namanya Jannatul Ma'wa itu gitu. Nah, itu udah kita bahas kemarin, artinya ada di dalam universe ini gitu. Apa ada kata ayat ini maksudnya mencakup keduanya? Maksudnya di dalam makna tilawah juga makna alam semesta. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, misalnya kita lihat di Al-Jathiyah ayat 6, itu Allah katakan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq. Nah, ini Allah katakan itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan hak. Nah, itu Allah mengatakan hak, menggunakan kata bacakan, tilawan, setelah ini tadi kan. Nah, fabi ayyi hadis, nah fabi ayyi ahadis ba'dallah wa ya'tihi yu'minun. Nah, ini di ayat 17. Nah, di sini Allah katakan itulah ayat yang tadi dibacakan dengan hak, maka dengan perkataan yang bagaimana lagi mereka akan beriman sesudah Allah membacakan, memberikan ayat-ayatnya kepada ayat-ayatnya aja. Nah, jadi di dalam surah Jathiyah ayat 6 ini ada penggunaan kata dua tadi. Yang satu menggunakan kata tilka ayatun natlu tadi, dibacakan oleh Allah. Dan yang kedua, Allah menyatakan adanya berbagai fenomena di alam semesta ini yang disampaikan oleh Allah. Jadi konsep ayat hanya menyangkut teks-teks dan fenomena kealaman. Nah, kalau tadi kita katakan bahwa bahwa ayat dibagi dua jenis, dua bentuk. Nah, berarti ya memang benar, dia hanya menyangkut dua makna tadi gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat
kita tidak pernah menemukan informasi tentang ibadah-ibadah ritual, misalnya sholat, puasa, orang pergi pergi mana tuh, pergi haji dan lain-lain seperti itu, dan sesuatu yang belum ada, belum hadir, itu disebut Allah dengan itu disebut Allah dengan ayat. Allah tidak pernah menyatakan itu adalah sebuah ayat. Nah, bukti-bukti teks tentang konsep ayat inilah yang tadi kita sebut, misalnya jannatul ma'wa, segala macam yang ada di alam semesta, ya, semesta itu. Nah, inilah yang harus kita pahami agar apa? Agar imajinasi kita ketika kita membaca tentang ini, yang imajinasi kita tidak keluar daripada konsep-konsep yang diberikan Allah, sebagaimana imajinasi kita selama ini kan, disebut ada hal-hal yang melampaui yang kita bayangkan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan sementara Pak Iswan dari yang penjelasan tadi? Nah, kalau kita lihat bahwa ayat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 kriteria atau 3 unsur pembentuk ayat yang dapat kita pahami. Pertama, adanya kepastian dalam bentuk bahasa yang bisa dibaca. Tadi Allah sudah memberikan penjelasan yang bisa dibaca. Yang kedua, nah, makna bahasa yang disampaikan Allah tadi ini dia sesuai dengan nalar dan rasio. Karena apa? Karena yang dijelaskannya ini menyangkut wujud fenomena alam semesta beserta isinya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, konsep ayat ini tidak mengandung tema-tema yang berbentuk syar'i, tasyri', perintah-perintah ibadah. Makanya kalau ibadah itu kan puasa itulah untuk orang-orang yang bertakwa, sholat supaya untuk sabar misalnya. Nah, ini beda antara ayat dan perintah-perintah tasyri', syariat. Kalau begitu, apakah mukjizat termasuk juga ayat juga? Nah, kalau mukjizat, nah ini kadang-kadang mukjizat kemarin sebenarnya kita kan sudah membicarakan bahwa Allah tidak pernah menggunakan kata mukjizat terhadap fenomena-fenomena alam gitu. Tapi untuk membedakan bahwa untuk membedakan hal-hal tanda-tanda tadi yang bersifat fantastis di dalam pemikiran kita. Nah, inilah kadang-kadang ini kita sebut ayat mukjizat. Jadi sebenarnya mukjizat ini tidak pernah digunakan oleh Allah dalam menyampaikan atau memberikan atau menjelaskan fenomena gitu. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita pahami gitu. Jadi walaupun kita menyebut-nyebut mukjizat, jadi kita harus paham juga itu hanya kita untuk membedakan saja, gitu. Nah, sebenarnya Allah tidak membedakan. Allah menyebutnya semua itu adalah al-ayat, tanda-tanda. Mengapa tipe katakanlah mukjizat nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad? Nah, kalau mengenai hal itu kemarin kan sudah sering saya sampaikan bahwa tanda atau ayat-ayat yang taruhlah tadi kita sebut mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi itu kan sesuai dengan zamannya. Nah, ini sesuai dengan zamannya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan manusia dan perkembangan
pengetahuan di dalam pemikiran manusia ini adalah pengetahuan yang berdasarkan dunia empiris. Dunia empiris terhadap objektivitas Allah ini. Jadi manusia itu pada awalnya dia hanya bisa menangkap apa yang bisa diindrawinya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, Allah mengajar malaikat awal pertama itu kan, itu Allah mengajar tentang asma, tentang tentang simbol-simbol, tentang tanda-tanda yang bisa diindrawi. Ini pengetahuan manusia berdasarkan empiris terhadap objektivitas Allah. Nah, sedangkan pengetahuan Allah terhadap objektivitas tadi, terhadap objektivitas wujud dan segala sesuatu segala sesuatu yang ada itu adalah di luar pemikiran manusia. Dulu kita kan udah sering menjelaskan ada pemikiran yang ada di dalam pemikiran di dalam diri manusia, ada pemikiran di luar diri manusia. Nah, pengetahuan Allah ini terhadap dunia-dunia objektivitas wujud ini dia ada di luar pemikiran atau di luar kesadaran manusia. Nah, jadi ada dua nih. Nah, akibatnya pada perkembangan pemikiran-pemikiran masa lalu, segala sesuatu yang dilihat di dalam dunia empiris yang yang tidak sampai pada akal pikirannya, tidak sampai pada pengetahuan menurut pemikiran pemikiran manusia yang secara akal ini. Nah, ini disebutlah oleh mereka, bahwa ini sihir atau ada kekuatan-kekuatan lain yang menggerakkannya, ada sosok lain. Nah, dari sinilah muncul makhluk yang kita sebut primitif, manusia animisme. Jadi adanya pengakuan atau penyembahan terhadap objek-objek alam yang dijadikan objek-objek fitis ini gitu. Nah, inilah kemarin kita jelaskan yang diteliti oleh Taylor. E.B. Taylor ini dia melihat perkembangan seperti itu gitu. Nah, sehingga dia menyimpulkan di dalam bukunya, buku yang dia terbitkan pada waktu itu, yang dia beri judul Primitive Culture. Itu Primitive Culture itu dia menganggap atau dia menggagas bahwa sebenarnya agama ini ibarat imajinasi anak kecil katanya. Nah, agama ini ada Tuhan, ada kekuatan, itu imajinasi anak kecil saja yang dikemas oleh manusia modern katanya. Nah, ini yang dikatakan Taylor gitu. Nah, pengalaman empiris inilah yang diberikan atau disampaikan atau dibawa Nabi yang disebut yang kita sebut dengan mukjizat. Nah, jadi pengalaman empiris inilah yang disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu sebenarnya peristiwa-peristiwa di dalam dunia empiris, tapi terjadi suatu lompatan katakanlah lompatan zaman, lompatan pengetahuan gitu. Nah, baik lompatan itu baik terjadi pada saat itu maupun lompatan-lompatan ke depan. Misalnya contohnya gini saja. Contohnya misalnya Nabi Isa alaihissalam ini bayi kan tidak bisa ngomong seperti orang dewasa gitu. Nah, Allah kasihkan mukjizat itu. Dia bisa ngomong. Ini yang saya maksudkan dengan adanya lompatan tadi. Harusnya dia nunggu, tapi dilaksanakan pada saat itu gitu. Nah, lompatan empiris. Karena apa? Karena pengetahuan Allah tadi kan kita katakan di luar kesadaran manusia. Nah, itu juga misalnya Nabi Isa katanya mampu menghidupkan
Nah, menghidupkan orang yang sudah mati. Ya enggak ada masalah ini kan lompatan empiris. Kenapa? Ya nanti kan katanya manusia kan akan dibangkitkan kembali. Nah, ini yang kita katakan yang terjadi, yang kita katakan mukjizat pada nabi-nabi terdahulu. Artinya dia banyak bersifat material gitu. Bagaimana dengan mukjizat Nabi Muhammad? Apakah ada yang berbentuk material empiris bagaimana nabi sebelumnya? Nah, kalau Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, nah kita harus melihat dulu bahwa kita tahu bahwa setelah Nabi Muhammad ini kan tidak ada lagi nabi-nabi, tidak ada lagi nabi-nabi gitu, tidak ada rasul gitu. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi nubuat dan risalat baru gitu. Yang dibawa oleh para rasul. Inilah nubuat yang terakhir, risalat yang terakhir. Dengan perkataan lain bahwa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia harus memiliki karakter yang bersifat rasional, empiris, yang abadi. Jadi tidak berbentuk yang tadi contoh-contoh tadi berbentuk material empiris tadi, bentuk misalnya ular jadi tongkat jadi ular, atau api jadi dingin, atau menghidupkan orang meninggal tadi. Kalau itu kan momen-momen saja gitu. Nah, jadi mukjizatnya harus berkarakter bercorak abadi. Artinya bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dipahami kapan saja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat yang memiliki karakter abadi inilah yang kita sebut sekarang sebagai kita anggap Al-Qur'an. Al-Qur'an inilah mukjizat yang abadi yang membuktikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa ke depan ilmu pengetahuan manusia ini kan semakin bercorak ilmiah. Artinya Al-Quran akan menampakkan dirinya melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya semakin ilmu pengetahuan itu berkembang, semakin pengetahuan manusia berkembang, maka mukjizat kebenaran Al-Quran ini dia akan semakin tampak, dia akan semakin terbukti dari sebagai hukum-hukum objektif ilmu pengetahuan. Nah, inilah sebenarnya artinya semakin manusia pintar, semakin manusia semakin Al-Quran menampakkan dirinya gitu. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran inilah yang harusnya kita umat muslim inilah yang harusnya berusaha membuktikan, menampakkan mukjizat daripada Al-Quran itu, bukan yang selama ini ibaratnya bukan pihak dari kita lah yang sebagai muslim yang menunjukkan mukjizat Al-Quran itu gitu. Dari uraian tadi berarti apa yang dicapai oleh ahli tafsir masa lalu bisa juga berbeda dengan makna Al-Quran setelah diketemukannya berbagai bukti-bukti ilmiah berdasarkan berbagai pengetahuan sains dan teknologi, Pak Iswan. Ya bisa saja gitu, bisa saja. Sebab apa? Sebab ilmu ini kan berdasarkan pemikiran manusia. Nah, ilmu yang berdasarkan pemikiran manusia tadi ini kan tidak memiliki kemampuan lompatan. Nah, yang tidak memiliki kemampuan lompatan pada dunia empiris tanpa adanya suatu ilmu sains dan teknologi gitu. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu itu karena kita tidak mempunyai lompatan tadi, Allah menginformasikan bahwa informasi-informasi yang aku berikan ini, walaupun kamu hari ini belum tahu, nanti ada masanya kamu akan tahu, kata Allah. Nah, makanya Allah katakan kulli naba'un mustaqarrun. Tiap-tiap informasi itu nanti ada waktu dan tempatnya. Nah, saufa ta'lamun, nanti kamu akan
tahu. Nah, jadi ini yang diberitakan oleh Allah. Nah, di dalam konteks rasionalitas Quran yang kita bahas ini, nah disinilah mengapa di dalam kajian-kajian rasionalitas Quran kita yang kita bangun itu kita membentuk suatu siklus kesadaran, suatu siklus siklus kesejarahan raga. Nah, inilah supaya pemikiran-pemikiran ini tidak berhenti hanya pada saat ini, kita terus menggali apa yang sudah disampaikan oleh Al-Qur'an itu. Nah, saya kira cukup di sini mungkin yang dapat kita sampaikan dalam makna al-ayat ini yang kita hubungkan dengan mukjizat. Makasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa dari mata Allah. Sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Pertama, al-ayat adalah segenap fenomena yang hadir di dunia wujud di seluruh alam semesta. Al-ayat yang disampaikan sebagai bukti kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW disebut oleh kita sebagai mukjizat, walaupun Allah tetap menggunakan kata ayat. Mukjizat adalah fenomena dunia empiris yang belum bisa dinalar manusia, baik berupa lompatan wujud empiris yang diciptakan oleh Allah maupun adanya perubahan struktur pada wujud. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang disampaikan Allah melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki karakter abadi dalam menjelaskan entitas Allah, alam dan manusia beserta hubungannya baik pada masa lalu, masa kini dan masa depan. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.